Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali bertemu di mata pelajaran IPA, yang dimana pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi yang sama dengan pekan sebelumnya, yaitu tentang pewarisan sifat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas persilangan kedua atau hukum Mendel 2 ya. Nah, adapun kompetensi dasar dari pertemuan kita kali ini adalah mengidentifikasi proses dan pewarisan sifat serta penerapannya dalam pemulihan makhluk hidup dan melakukan percobaan sederhana untuk menemukan hukum pewarisan sifat makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah Ananda mempelajari materi kita kali ini yaitu menjelaskan persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrida serta mengetahui jumlah fenotip dan genotip atau filial kedua, keturunan kedua yang dihasilkan pada persilangan dihibrid. Oke. Nah, bagaimana sih persilangan dihibrida itu? Apakah hasil F2 atau keturunan kedua pada persilangan monohibrida ini sama dengan persilangan dihibrida? Oke. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas persilangan monohibrida, yang dimana minggu lalu juga sudah kita bahas bahwa Mendel ini kan dia melakukan dua kali penyilangan. Yang pertama atau yang dikenal dengan hukum Mendel 1, dia melakukan penyilangan terhadap kacang ertis berwarna ungu dan berwarna putih. Nah, pada persilangan kedua Mendel ini melakukan penyilangan terhadap kacang ertis yang mempunyai dua sifat beda. Nah, di mana persilangan dengan dua sifat beda ini disebut dengan persilangan dihibrida. Oke, Ibu ulangi, persilangan dihibrida ini adalah persilangan dengan dua sifat beda. Nah, dalam percobaannya tentang prinsip perpaduan bebas atau dikenal juga dengan hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 2 ini disebut dengan hukum asortasi atau penggabungan gen secara bebas, yaitu di dalam gamet akan mengalami penggabungan secara bebas saat pembentukan individu baru gitu ya. Nah, contoh misalkan di sini ada persilangan kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning yang mempunyai genotip B besar B besar K besar K besar dengan kacang ercis berbiji kisut dan berwarna hijau dengan genotipnya adalah B kecil K kecil ya. Nah, di sini kita akan menyilangkan kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning, yang dimana B besar ini membawa sifat bulat dan K besar ini membawa sifat kuning yang disilangkan dengan kisut hijau. B kecil membawa sifat kisut atau keriput dan K kecil membawa sifat hijau. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan ke persilangan dihibrida, kita harus tahu dulu nih cara menentukan gamet pada persilangan dihibrida. Dimana kita tahu bahwa gamet itu kan sel kelamin yang setiap gametnya itu akan membawa setengah gen dari induknya. Oke, nah ini kita ambil contohnya pada persilangan yang tadi ya, kacang ercis atau kacang kapri berbiji bulat warna kuning dengan berbiji kisut berwarna hijau. Nah, ketika atau jika genotip homozigot dominan, nah induknya mempunyai genotip homozigot dominan. Nah, di mana genotipnya itu adalah B besar K besar, berarti ini karena semuanya huruf kapital atau huruf besar. Nah, ini dia sifatnya dominan. Oke? Dan alel yang sama. Nah, di mana gen B ini kan pengode bentuk bulat dan K besar ini pengode warna kuning, sehingga menghasilkan sifat bulat kuning karena B besar ini dia dominan sifatnya ya, dan K besar juga ini dia dominan. Ketika yang dominan bertemu dengan resesif, maka yang akan muncul ini adalah sifat yang dominan. Oke. Nah, bagaimana penentuan gametnya? Nah, jadi penentuan gametnya bisa kita tuliskan langsung karena ini sama
B dan K, atau kita juga bisa menggunakan tabel nih, kotak-kotak begini. Kita tuliskan B besar, kita silangkan dengan K besar, maka akan menghasilkan gamet BK. Terus ini disilangkan dengan K juga jadi BK. Nah, berarti di sini akan menghasilkan, setelah disilangkan itu ya, akan menghasilkan gamet yang sama BK. Berarti kita tuliskan saja, karena sama dituliskan saja satu kali jadi BK. Jadi gamet dari genotif B besar K besar ini adalah B besar K besar. Oke. Nah, bagaimana jika induknya itu adalah genotif homozigot resesif? Nah, dengan genotifnya itu B kecil, K kecil, karena dia resesif, dia dituliskan dengan huruf yang kecil. Nah, B kecil ini pengode bentuk kisut atau keriput, dan K kecil ini pembawa gen warna hijau. Jadi yang muncul adalah kisut hijau. Nah, untuk penentuan gametnya sama, karena ini kan sama, jadi kita tinggal tuliskan saja BK, atau kita juga bisa menggunakan kotak-kotak seperti ini. Kita silangkan sama. B disilangkan dengan K kecil, maka hasilnya adalah B kecil K kecil, semuanya sama. Nah, berarti dari genotif ini dihasilkan satu jenis gamet yang sama. Oke, jadi gamet dari B kecil K kecil itu adalah BK. Paham ya? Nah, bagaimana jika genotif heterozigot nih gametnya itu? Berarti ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi alelnya ini kan berbeda ya. Ada yang B besar, ada B kecil. Jenisnya berbeda. Nah, dia membawa dia menghasilkan warna bulat kuning. Nah, di mana tadi gen B ini kan dia membawa sifat atau bentuk bulat, sedangkan B kecil ini membawa bentuk kisut. Karena yang B besar ini sifatnya dominan, maka yang muncul adalah sifat bulat. Begitupun dengan K besar dan K kecil, yang dimana gen K besar ini dia pengode warna kuning lebih dominan dibandingkan dengan K kecil pengode warna hijau, sehingga yang muncul adalah sifat kuning. Jadi bulat kuninglah sifat dari genotif B besar, B kecil, K besar, K kecil. Untuk gametnya bagaimana? Nah, karena ini kan berbeda, jadi kita bisa silangkan B besar silang dengan K besar, B besar K besar, B besar silangkan dengan K kecil. Oke. Kemudian B kecil silangkan dengan K besar, dan B kecil silangkan dengan K kecil, hasilnya B kecil K kecil. Atau bisa juga dengan menggunakan tabel nih. Ya. Di sini tuliskan B besar B kecil, dan di sini K besar K kecil. Oke, nah kita silangkan B besar silang dengan K besar, hasilnya B besar K besar. B kecil dengan K besar, B kecil K besar. Oke, nah dari sini berarti dihasilkan 4 jenis gamet yang berbeda. Jadi kita tuliskanlah 4-4-nya, karena gametnya itu berbeda. Oke, paham ya? Kalau menghasilkan gamet yang berbeda, kita tuliskan semuanya. Kalau gametnya itu sama, satu jenis, kita tuliskan saja satu. Oke, paham ya? Nah, kita masuk ke persilangan dihibrid. Di mana tadi kita menyilangkan yang menjadi induknya itu adalah kacang berbentuk bulat kuning yang bergenotif B besar, K besar, kita silangkan dengan kacang keriput hijau yang mempunyai genotif B kecil, K kecil. Nah, gametnya bagaimana? Karena ini kan sama, jadi kita tuliskan saja nih, tinggal pindahkan. Untuk bulat kuning, gametnya B besar, K besar. Untuk keriput hijau, gametnya adalah B kecil, K kecil. Oke? Nah, kita kawinkanlah, kita silangkan. Nah, berarti akan menghasilkan filial pertama atau keturunan pertama B besar, B kecil, K besar, K kecil, yang membawa atau fenotipnya itu adalah bulat kuning. Kenapa bulat kuning? Karena B besar ini lebih dominan daripada B kecil. Wah, bentuk bulat lebih dominan daripada bentuk kisut. Dan K besar, K kecil. K besar ini lebih dominan dibandingkan dengan K kecil. K besar membawa gen atau sifat warna kuning,
dan lebih dominan dibandingkan dengan warna hijau, sehingga menghasilkan fenotip bulat kuning. Paham ya? Oke, kemudian kita tentukan filial kedua atau keturunan kedua, di mana ketika kita akan menghasilkan atau menentukan filial kedua, kita harus menyilangkan antar filial pertama nih. Tadi ini kan filial pertama itu dihasilkan bulat kuning dengan genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, kita silangkan nih. Sama, disilangkan bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, gametnya bagaimana nih? Ketika ini kan berbeda ya, berarti kita bisa silangkan langsung B besar, K besar, oke, B besar, K kecil, kemudian B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Ini berarti menghasilkan 4 jenis gamet yang berbeda. Ini untuk yang betinanya, ini untuk jantannya sama, oke. Ketika sudah kita tentukan gametnya, maka kita tentukan filial keduanya atau keturunan keduanya. Oke, kita buat. Nah, di sini yang kolom masukkan ini untuk betinanya, kemudian ini untuk jantannya. Nanti baru kita silangkan, oke? Kita masuk ke filial kedua. Nah, tadi sudah kita bikin. Nah, ini adalah gametnya, disilangkan ini untuk betina. Maaf, ini untuk jantannya, ini untuk betinanya. Kita silangkan. B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar, menghasilkan B besar, B besar, K besar, K besar dengan fenotipnya adalah bulat kuning. Oke, karena B besar, B besar, K besar, K besar ini lebih dominan dibandingkan dengan B kecil yang membawa sifat kisut dan K kecil yang membawa warna hijau. Kemudian kita silangkan lagi B kecil, K besar disilangkan dengan B besar, K besar, maka hasilnya adalah B besar, B kecil, K besar, K besar yang membawa sifat bulat kuning. Kemudian B besar, K kecil disilangkan dengan B besar, K besar, menghasilkan B besar, B besar, K besar, K kecil yang membawa sifat bulat kuning. Ini pun sama, B kecil, K kecil disilangkan dengan B besar, K besar, menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning. Kemudian ini, nah B, kemudian langsung ke sini ya, B besar, K besar, disilangkan dengan B kecil, K kecil, menghasilkan B besar, B kecil, K besar, bulat kuning. Nah, kemudian ini B kecil, K besar, disilangkan dengan B kecil, K besar, menghasilkan B kecil, K besar, sifatnya adalah kisut kuning. Nah, karena nih B kecil kan membawa sifat kisut dan K besar ini warna kuning. Oke. Untuk yang di sini juga sama, kita silangkan satu-satu, menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning. Ini kisut kuning ya. B kecil, K kecil disilangkan dengan B kecil, K besar. Oke. Kemudian untuk di sini B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K kecil, menghasilkan bulat kuning. B kecil, K besar disilangkan dengan B besar, K kecil, menghasilkan fenotip bulat kuning. Nah, ini untuk B besar, K kecil disilangkan dengan B besar, K kecil, menghasilkan B besar, K kecil, di mana B besar ini pembawa bentuk bulat dan K kecil ini warna hijau. Jadi hasilnya adalah bulat hijau. Oke. Untuk B kecil, K kecil disilangkan dengan B besar, K kecil, menghasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti B besar ini membawa sifat bulat dan K kecil ini warna hijau. Ya. Untuk ini sama ya. Nah, untuk ini dia kisut kuning karena B kecil ini membawa sifat kisut dan K besar ini pembawa warna kuning. Ya. Nah, ini B besar, K kecil disilangkan dengan B kecil, K kecil akan menghasilkan B besar, B kecil, K kecil, B besar lebih dominan dibandingkan dengan B kecil. Oke, bentuk bulat lebih dominan dibandingkan dengan bentuk kisut. Jadi yang muncul adalah bentuk bulat. K kecil ini pembawa warna hijau. Jadi bentuk fenotipnya itu warna bulat hijau. Nah, untuk ini yang terakhir B kecil, K kecil kita silangkan dengan B kecil, K kecil akan menghasilkan
eh, keriput hijau atau kisut hijau, di mana B kecil pembawa bentuk kisut dan K kecil pembawa warna hijau. Oke, paham ya? Nah, berdasarkan tabel berarti di sini didapatkan 16 total keturunan kedua atau filial kedua. Ya, di mana kita lihat perbandingan rasio genotifnya menghasilkan 9 jenis genotif nih. Apa aja? Nih, ada B besar, K besar, kemudian B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar dan seterusnya. Nah, untuk mencari perbandingannya kita cari satu-satu nih. B besar, K besar ini di dalam tabel ini ada berapa banyak ya? Oke, di sini Ibu tandai dengan segitiga biru. B besar, K besar. Setelah dilihat di sini, oh tidak ada, cuma satu. Oh berarti satu, ya. Kalian bisa mengerjakan misalkan dengan sistem coret atau terserah kalian untuk memudahkan ya. Kemudian untuk B besar, B kecil, K besar, di sini Ibu menggunakan bentuk bulat biru. Nah ada berapa nih? Oh ada 2. Oke. Kemudian untuk B besar, K kecil, nah ini Ibu tandai dengan segi 5 warna biru. Oh ada 2 juga. Kemudian untuk B besar, B kecil, K kecil, nih Ibu tandai dengan kotak warna biru. Nah ini ada 4. Oke. Kemudian ada B kecil, K besar, Ibu tandai dengan segitiga merah. Ada berapa nih? Oh ada 1. Oke. B kecil, K kecil. Nah ini ada berapa? Ada 2 ya. Untuk B besar, K kecil ada 1. Untuk B besar, B kecil, K kecil. Nah ini ada 2 yang ditandai dengan segi 5 warna merah. Dan untuk B kecil, K kecil pembawa sifat fenotifnya kisut hijau, ini ada 1. Nah berarti perbandingannya berapa nih? Kita hitung. Untuk B besar, K besar ada 1. B besar, B kecil, K besar ada 2 dan seterusnya, sehingga dihasilkanlah rasio genotif seperti ini ya. Kemudian untuk perbandingan rasio fenotifnya, nah di sini lihat nih, oh ada bulat kuning, ada bulat hijau, ada keriput kuning dan juga ada keriput hijau. Berarti dihasilkan 4 jenis fenotif dengan perbandingannya adalah 9 untuk bulat kuning, 3 untuk bulat hijau, 3 untuk keriput kuning, dan 1 untuk keriput hijau. Oke, ini untuk perbandingan fenotipnya. Paham ya nak ya? Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal 1, kacang berbiji bulat berwarna kuning bergenotip B besar, K besar disilangkan dengan kacang berbiji keriput warna hijau B kecil, K kecil sehingga menghasilkan keturunan pertama B besar, K kecil. Jika F1 disilangkan selamanya, perbandingan fenotipnya adalah, nah ini untuk persilangan di hibrida itu pasti menghasilkan, nah ini balik lagi yang tadi, perbandingan fenotip 9:3 banding 3 banding 1. Untuk persilangan di hibrida pasti menghasilkan perbandingan 9:3 banding 3 banding 1. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Nah, untuk soal nomor 2, nah di sini dari persilangan parental bergenotif B besar, C besar dan B kecil, C kecil berarti ini sifatnya resesif, diperoleh hasil, nah filial pertama itu mendapatkan B besar, B kecil, C besar, C kecil. Jika F1 nya itu dikawinkan dengan sesamanya, maka kemungkinan keturunan yang bergenotif B besar, C besar adalah, berarti nanti dari keturunan itu ada berapa nih B besar, C kecilnya ya. Nah, berarti kita sama nih, pertama menentukan induknya atau parentalnya, yaitu B besar, C besar disilangkan dengan B kecil, C kecil. Oke, menghasilkan gamet B besar, C besar dan B kecil, C kecil. Oke. Nah, parentalnya untuk keturunan keduanya bagaimana nih untuk filialnya? Nah, berarti filial pertamanya atau keturunan pertamanya ini adalah B besar, B kecil, C besar, C kecil ya. Kita tinggal tuliskan saja. Oke. Nah, untuk parental keduanya kita silangkan antara B besar, B kecil dengan C besar, C kecil disilangkan. Nah, maka akan menghasilkan gamet B.
Oke, akan menghasilkan gamet. Nah, ini B besar C besar dengan B besar C kecil dan B kecil C besar, B kecil C kecil. Jadi kita tinggal silangkan saja nih, B besar silang dan C kecil C besar ini sama ya. Jadi akan menghasilkan 4 jenis gamet yang berbeda. Oke. Nah, sama untuk penentuan filial keduanya, untuk kita mencari berapa banyak B besar C kecilnya, kita menggunakan tabel yang 16 tabel ini. Nah, berarti kita lihat nih yang menghasilkan bergenotif B besar C kecilnya berapa nih? Ada 2. Oh, berarti jawabannya adalah B2/16 karena di sini terdapat 16 total anak atau filial. Oke? Paham ya? Kemudian untuk soal yang ketiga, jeruk dengan buah manis akar kuat yang bergenotif M besar K besar disilangkan dengan jeruk rasa masam akar tidak kuat M kecil K kecil, maka keturunan pertama akan menghasilkan jeruk manis berakar kuat dengan genotifnya apa nih? Simbolnya apa gitu maksudnya. Berarti kita tentukan dulu nih parental pertamanya, yaitu manis akar kuat dengan genotifnya M besar K besar dengan disilangkan dengan asam akar tidak kuat. Berarti buahnya asam dan akarnya tidak kuat dengan genotifnya M kecil K kecil. Gametnya apa nih? Karena sama ya, berarti MK besar dan M kecil K kecil. Nah, berarti untuk filial pertamanya ini tinggal disilangkan saja, tulis ya. M besar, M kecil, K besar, K kecil yang menghasilkan manis akar kuat. Berarti buah manis akarnya kuat. Kenapa? Karena M besar ini sifatnya lebih dominan dibandingkan M kecil dan K besar lebih dominan dengan K kecil. Oke? Paham ya? Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kita ini sudah selesai. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan kita kali ini adalah bahwa persilangan di hibrid ini adalah persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Pada persilangan di hibrid ini akan dihasilkan 16 keturunan pada keturunan kedua atau F2 ya. Dan persilangan di hibrid ini menghasilkan 9 jenis genotif dan menghasilkan 4 jenis fenotip dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 dan banding 1. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dengan baik dan kita semua diberikan kepahaman, kemudahan dalam memahami materi ini. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.